Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sukum alaihim wa bil khair ma'mul mukarramin Allah wal fadl wa hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in. Ala rabbina waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bisanadi muttasi ila mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana fadhihi wa bi barakatil ummi fid darin amin radhiyallahu. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian pecinta Islam yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita menjadikan hadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa sholat secara berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan ta'lim yang biasanya kita adakan setiap Sabtu malam. Ya. Ini malam ini Azkar Nawawi ya. Azkar Nawawi. Lanjutan pembahasan 2 minggu yang lalu. Kita kembali sedikit ya. Rawaina fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhmidu ala kulli syai'in qadir fi yawmi mi'ata marratin kana lahu idla asyara kabin wa kutibat lahu mi'atu sayyi'atin wa muhiyat an mi'atu sayyi'atin wa kana lahu irzam bisyatani yawmahu dzalika hatta yumsiya wa lam yati ahadun bi afdala mimma jadi ila bilun amila aktsara min. Jadi barang siapa yang mengucapkan melafazkan la ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu yuhyidu ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali ya, adalah dia mendapatkan seolah-olah dia menyamai memerdekakan 10 budak dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus dosanya sebanyak 100 kesalahan, dan adalah dia menjaga dari syaitan pada harinya sampai sore, dan tidak datang seseorang yang lebih afdal daripada sesuatu yang itu orang tersebut mengamalkan yang lebih banyak dari itu. Artinya kalau kita bisa melapaskan lebih dari 100 itu lebih bagus ya. Jadi tadi baca 100 kali, nanti dosanya dihapus 100 dan kesalahannya pahalanya diberikan pahala 100 dan dosanya juga dihapus sebanyak 100 kesalahan. Dan menyamai juga memerdekakan 10 budak ya. Jadi kalau masih ada perbudakan, umpama ada perbudakan gitu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, para tabi'in, apabila dia memerdekakan 10 budak, 1 budak saja pahalanya luar biasa, apalagi 10. Tapi cukup membaca ini 100 kali, nanti bisa menyamai pahalanya dia memerdekakan 100 budak. Terus waqala wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmi atamarratin khuttan khatayahu wa ikana mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali, maka dihapus segala kesalahannya, sekalipun kesalahannya itu sebanyak buih yang ada di langit, di laut. Jadi di laut itu supaya menibu laut dari Sabang sampai Merauke atau seluruh dunia, itu lautnya dunia alam jagat raya ini. Laut
apa namanya, busa-busa yang ada di laut itu, buih yang ada di laut, insya Allah sebanyak itu kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ada lagi nanti subhanallah bihamdihi, subhanallah. Jadi cukup kita mengucapkan, melafazkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali gitu ya. Ini waktu senggang gitu ya, kita lagi santai kan, yang begini kan tidak disyaratkan berwudu, tapi kalau pakai wudu lebih bagus lagi gitu, santai gitu pakai tasbih. Kalau lebih akurat ngikutnya pakai tasbih gitu, supaya pas kan. Tasbih itu jumlahnya 99, tinggal ditambah 100. Rawaina fi kitab Tirmizi Ibnu Majah an Jabir Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdaluz dzikri la ilaha illallah. Jadi yang paling afdal zikir itu adalah la ilaha illallah ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya mengembuskan napas terakhir melepaskan la ilaha illallah, insya Allah dipastikan dia masuk ke dalam surga gitu ya. Hadis Nabi begitu. Tapi jarang orang biasanya melepaskan itu ya, agak jarang. Istimewa itu. Ya istimewa orang bisa melepaskan pada saat rohnya berpisah dari badannya, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Warawaina fi Sahih Bukhari, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru wallazi la yazkuruhu wallazi la yazkuruhu mathalul hayyil wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Tuhannya, jadi orang yang selalu zikir kepada Tuhannya adalah, dan orang yang tidak zikir kepada Tuhannya, ada yang suka zikir, ada yang tidak suka zikir gitu ya. Itu perumpamanya bagaikan orang hidup dan mati. Jadi yang tidak zikir kepada Allah itu diperumpamakan seolah-olah dia sudah mati, walaupun jasadnya masih hidup ya, walaupun dia masih ada di dunia. Yang suka zikir itu badannya hidup ya, dipermakan gitu, jadi hidup gitu. Tapi kalau dia tidak suka zikir kepada Allah, tidak suka ingat kepada Allah, itu diperumpamakan seperti orang mati gitu ya. Jadi tapi kalau kita selalu zikir kepada Allah gitu ya, melepaskan kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau kita baca la ilaha illallah, atau kita membaca subhanallah wa bihamdihi, itu kita diperumpamakan kita hidup gitu ya, hidup. Tetapi kalau kebalikan dari itu, kita tidak melepaskan kalimat tersebut, kita malas zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka kita diperumpamakan bagaikan orang sudah mati. Hadis yang ke-12, rawaina fi Sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ada seseorang ini datang kepada Nabi. Jadi ja'a Arabiyun, datang seorang Arabi, jadi Arab pedalaman ya, orang pegunungan gitu ya, bukan tinggal di kota. Jadi tidak berbudaya dengan budaya orang Arab biasa, dia orang pegunungan, tinggal di pedesaan gitu. Jadi biasanya otaknya keras-keras begitu. Jadi enggak berbudayanya itu, budayanya bukan seperti budaya orang kota di Mekah, di Madinah, tapi dia di sudut-sudut gitu, di atas gunung dan sebagainya. Dia punya tabiat keras gitu. Datang kepada Rasulullah SAW, ila Rasulullah SAW, faqala, orang itu bertanya, Arabi, Allamani ya Rasulullah, ajarkan kepadaku kalaman akan sebuah ucapan, aku mengucapkan ucapan itu. Qala, Nabi ucap membalas orang Arabia tadi, menjawab pertanyaan orang Arabia tadi, orang kerumunan.
Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Gitu. Jadi artinya katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah, esa tiada sekutu baginya. Allahu akbar kabir, Allah membesar. Walhamdulillah katsira, Allah segala puji bagi Allah. Kita memuji hal keadaannya banyak. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahil azizil hakim, illa billahil azizil hakim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya begitu. Jadi diajarin Nabi lapas begitu. Fahaulai rabbi, kata orang itu kan untuk Tuhan, dia bilang. Ya Rasulullah, kalau yang kau ucapkan tadi itu untuk Tuhanku, saya puji begitu. Pamali ini untuk aku apa? Gitu ya. Untuk aku apa? Nah, Nabi menjawab, qul Allahumma warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, kasihani aku, beri petunjuk kepada aku, warzuqni, beri rezeki kepada aku. Allahumma warhamni wahdini warzuqni. Jadi banyak lapas-lapas begini, asal kita mau saja baca gitu ya. Seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita beli bukunya yang sudah ada terjemahnya gitu. Nanti ada pedomannya itu kita baca, apa yang dibaca waktu siang, apa yang baca itu waktu malam. Tapi yang begini sih, dia kan babnya ini babun mukhtasarun, inilah bab yang diringkas fi ahrufin pada huruf-huruf. Mimma jafi fadli zikri, yaitu dari sesuatu data di dalam keutamaan zikri. Ghairu muqayyadin waktu, ghairu muqayyadin bi waktu, yang tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi bebas kapan aja kita baca gitu ya. Nggak ada sangkut pautnya dengan waktu, bebas kita baca. Rawayana bisa muslimin an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami di sisi Rasulullah SAW, gitu ya. Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas ini, dia kehebatannya itu doanya makbul. Jadi mungkin sudah pernah saya sampaikan, umat Islam dulu itu kalau berperang melalui sungai itu jembatannya gantung, bukan jembatan permanen kayak sekarang, ya. Gantung tuh. Di Indonesia masih ada begitu. Ya, kita lihat di pedesaan orang anak berangkat sekolah, ada tuh di sungai-sungai itu, apa namanya, jembatan gantung. Ya di Jawa Barat biasa masuk di YouTube, di televisi. Berangkat sekolah. Ya jembatan sebegitu, semacam itulah. Cuma mungkin jembatannya lebih besar. Jadi umat Islam itu kalau berperang melalui jembatan itu, belum sampai ke ujung sana, itu kafir Quraisy sudah diputus tuh jembatan masuk ke dalam sungai, jadi gak sampai ke sana. Jadi Abi Waqqas bilang, ya Rasulullah, kemarin pikiran apa yang kau minta kepada aku? Nabi bilang, ya Rasulullah, supaya doa saya makbul. Doa saya makbul. Udah pada saat peperangan, ya Allah, biar kuda itu, unta itu berjalan di atas air, gitu. Doanya begitu. Ya. Jadi nggak perlu melalui jembatan gantung, jalan tuh unta di kuda di atas air, gitu. Atau unta di atas air. Bayangin tuh doa begitu ya. Jadi waktu Sa'd bin Abi Waqqas itu berdoa, kalau ada yang jatuh nanti saya pungutin. Ada barang benda yang jatuh, sesuatu jarum kayak apa kayak gitu, benda-benda apa, benda-benda halus mana yang jatuh saya pungutin, gitu ya. Dia bilang sama sahabat, akhirnya itu kuda berjalan di atas sungai. Jadi musuh udah gentar duluan di sebelah sana, di seberang udah takut duluan. Ini kok pasukan Islam bisa berjalan kudanya di atas sungai gitu. Jadi gitu ya, luar biasa gitu ya. Luar biasa itu doa Sa'd bin Waqqas. Nah ini Rasulullah sama Abi Waqqas nih.
Ini hadis dari Sa'ad bin Waqqas. Kunna inda Rasulullah ayat izwahadukum ayaksiba bi yaumi alfasanatin. Rasulullah ngomong begini. Jadi ada Abi Waqqas begitu di sampingnya. Apakah kamu lemah tidak mampu salah satu dari kalian mengusahakan satu hari 1000 kebaikan? Jadi kau usahakan pada hari ini 1000 kebaikan. Apa kau lemah gitu? Ya. Pasalah Nabi Sa'idun, maka bertanya kepada Nabi, orang yang bertanya min julasahi, tempat orang duduk situ. Jadi ada orang yang bertanya di sekitar Nabi yang duduk di situ. Di antaranya ada Sa'ad bin Waqqas. Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin. Ya Rasulullah, bagaimana kami mengusahakan 1000 kebaikan? Bagaimana caranya? Gitu ya. Qala, Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Kau bertasbih 100 tasbih. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. 100 kali. Sebentar itu subhanallah, 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 subhanallah. Ya, 100 kali. Patub tabulahu alfu hasanatin. Nanti kau baca itu 100 kali, nanti ditulis kepadamu 1000 pahala. Jadi kita ucap itu subhanallah 100 kali setiap hari, kita ditulis alfu hasanatin, 1000 pahala. Terus bukan cuma sampai di situ. Au yuhatu an alfu khati'atin, dan dihapus daripadanya 1000 kesalahan. Jadi pahala dikasih 1000, dosa kita dihapus 1000. Kan gampang tuh ya. Kita cuma baca, ucap, melafazkan subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Gitu, kata tadi kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. 1000 kali kita, 100 kali kita ucapkan, pahalanya dapat 1000 dan dosa kita dihapus 1000. Kesalahan kita dihapus 1000. Dosa-dosa macam-macam, kan dosa tangan, dosa mata, dosa mulut. Ya, setiap sholat kita udah baca itu. 33 kali. Iya, 33 kali. Iya. Hitung aja tuh 33 kali ya. Terus setiap kalau 2 kali kan sudah berapa tuh ya? 29. Enggak, subhananya 66. 66 ya. 3 kali bawah 9. Ya waktu. Iya, udah cukup itu sebetulnya. Tapi ya, kalau kita mau tambah lagi apa? Iya. Iya. Ngetek namanya itu, ngetek. Ya, ngetek. Ya. Iya. Kayak dibaca itu subhanallah. Jadi saya bilang, kenapa orang Nahdijin itu suka zikir keras-keras? Sebab begini, orang habis assalamualaikum lantas jalan, waalaikumsalam lantas jalan gitu. Waalaikumsalam lantas jalan. Begitu. Jadi kalau baca posnya bacanya masing-masing pada males ya, hanya dituntun. Udah dituntun masih keluar juga dari masjid. Udah dituntun nih, pakai speaker gitu, masih keluar juga dari masjid. Keluar nggak? Jalan dia. Gitu. Dia nggak baca itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu udah dikencengin itu suaranya, pakai speaker. Pakai speaker, nggak, tetap aja. Bagaimana? Saya pelanin, saya kencengin aja dia jalan, apalagi pelan, tambah ke semangat, gitu ya. Gitu Pak Haji. Gitu ya. Ya. Qala Imamul Hafiz Abdullah bin Hamid kaza fi kitab Muslim fi jami' riwayat an-tuhatu, jadi dihapus ya, dihapus dosanya gitu, dihapus. Qala al-Bukhari berkata Abu Awan atau Yahya al-Qathani al-Musa al-Lazi muslimin min jihati Musa, jadi ini dari arah Musa gitu kan. Faqalu, mereka bercakap tuhatu bi ghairil. Jadi ini cuma masalah lafaz dihapus, jadi nggak pakai alif, maksudnya nggak pakai tuhatu, bukan. Hanya itu nggak pakai alif, jadi pendek, nggak pakai tuhatu, gitu ya.
kita baca itu. Ya kalau ada waktu kita baca habis sholat. Kalau memang imamnya diem, ya kita baca masing-masing lah. Kalau imamnya baca rame-rame ya kita ikut lah gitu ya, jangan langsung keluar mau ngapain sih. Paling kita ke rumah lempengin kaki di depan televisi ya, ini kita zikir gitu. Warawaina fi sahih Muslim, hadis ke-14. Warawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaqatun. Di waktu pagi atas setiap persendian itu dari salah satu kalian mesti ada sedekah. Jadi organ tubuh kita ini, persendian kita ini kan di dalam badan kita ini, kalau saya nggak silap 360 ya, udah lupa waktu ngaji ya. Di atas 300 lah gitu ya persendian itu. Dan kata Nabi mesti ada sedekahnya tuh. Jadi setiap pagi itu kita sedekah gitu persendian itu. Persendiannya itu sedekahnya adalah kita baca tasbih gitu ya. Jadi setiap satu persendian kita baca subhanallah gitu ya. Subhanallah gitu kita baca. Kullu tahmidatin sedekah kita baca alhamdulillah, satu persendian kita sedekah. Karena kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat, artinya bangun dari tidur tidak loyo, tidak stroke gitu, tidak kena penyakit yang berat-berat, kita sedekah kepada Allah gitu ya, baca subhanallah gitu. Ada kan orang bangun dari tidur, ada itu teman saya, lantas lelah gitu ya, lemah, loyo, tidak bisa bangun. Paham nggak? Ya, ada orang bangun tidur biasanya karena semua penyakit udah nggak bisa bangun, ya, atau mulutnya bengkok, ya, hipertensi naik, bapak gitu ya. Jadi pada hari itu, pagi itu kita bangun, kita bersyukur kepada Allah. Organ-organ tubuh kita ini perlu disyukuri dengan mengucapkan tasbih gitu, tasbih. Dan tasbih itu adalah merupakan sedekah. Dan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Kita ucap tuh. Seperti saya ucapkan tadi, sebanyak organ tubuh itu 300 lebih di organ tubuh kita, di dalam jasad kita. La wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap bacaan la ilaha illallah itu sedekah. Nah, pada satu tuh ya, baca wa kullu takbiratin sadaqatun, setiap lafaz Allahu Akbar sedekah. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa amru bil ma'rufi sadaqatun, dan memerintahkan dengan yang baik-baik, suruh orang sholat, suruh orang melakukan sebuah kebaikan, perintahkan sebuah pelaksana berjamaah, itu juga sedekah. Wa nahyu anil munkari sadaqatun, dan melarang dari perbuatan yang mungkar itu sedekah. Ini agak berat ya, kita hidup di kompleks yang cukup begini, ada yang melanggar, ada yang tidak gitu. Kadang-kadang di hadapan kita gitu, kita agak berat kadang-kadang untuk melarang sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ini banyak pertimbangan risiko dan sebagainya, takut kita terancam dan sebagainya. Jadi kita sekurang-kurangnya ingkari dengan hati aja deh. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa melihat sesuatu kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, apabila dia tidak mampu, fa bilisani, dia mengucap. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia tidak mampu juga hatinya diingkari kemungkaran itu. Udah gitu ya. Jadi sedekah kemungkaran dan ma'ruf, kita melakukan sebuah kebaikan, perintah kepada sesama umat Islam. Wa yajziu bidzalika rakatani yarkahuma min ad-duha. Tapi karena itu kita capek, organ tubuh begitu banyak, kita mesti sedekah sekian banyak, bacaan itu kita lapaskan. Ada pekerjaan yang simpel nih, yang simpel, menyampaikan tadi zikir itu kepada
yang kita lepaskan, yang kita ucapkan untuk organ tubuh kita apa? Yaitu 2 rakaat sholat duha. Kalau kita sholat duha 2 rakaat itu sudah terhapus ya, sudah memadai dengan zikir tadi kepada organ tubuh yang sebanyak 300 lebih. Tidak cukup, tidak perlu kita ucap subhanallah alhamdulillah. Kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat cukup dengan itu zikir kepada organ-organ tubuh kita. Kita ada rasa, istilahnya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup masih dalam keadaan sehat walafiat. Gitu sholat duha. Doanya apa enggak? Anak muda. Doanya apa enggak? Itu doanya bukan dari Nabi ya, dari ulama. Allahumma inna duhauka ya duha wal bahauka, keelokanmu, wal jamaluka, keindahanmu, wal kudratuka, kekuasaan itulah ada kekuasaan ya Allah. Allahumma inna, jadi kita puji dulu baru minta, jangan langsung minta, puji dulu baru minta. Kita baca hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Baru itu kan puji tuh, puji. Baru doa, iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Begitu. Kita nih, anak-anak kita kalau membeli sesuatu yang mahal langsung bilang minta duit atau bilang dulu alasannya. Atau kita begini nih, bikin proposal sumbangan untuk Mr. Rahman diajukan di sebuah perusahaan. Itu kalimatnya mesti indahnya dulu di depan. Puji ini. Kita puji dulu, baru minta, baru poinnya gitu. Anak kita minta duit pakai alasan dulu atau langsung minta duit? Langsung. Iya. Pak, ini mau beli ini nih, harganya sekian mahal nih Pak. Teman-teman udah pada punya, kita nggak punya gitu ya. Biasanya gitu, dibilang dulu. Ada yang to the point, ada yang bilang alasannya itu mahal. Gitu kepada Allah begitu, kita puji dulu, baru minta. Udah tadi kan, wal bahauka, lagi musik film itu. Wal bahauka wal jamajah. Allahumma in kana rizqi bis sama, ya Allah, apabila itu rezeki di atas langit, fa anzilhu, maka turunin. Wa in kana fil ardi, apabila itu rezeki di langit, fa akhrijhu, maka keluarkan. Wa in kana fil ardi, wa in kana ba'idan, apabila itu rezeki jauh, faqarribhu, maka deketin. Wa in kana qalilan, kalau rezekinya sedikit, fakasirhu, penyakit gitu ya. Wa in kana haraman, apabila itu rezekinya haram, fatahhiru, maka sucikanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi kita puji dulu baru minta, jangan langsung minta gitu. Sholat duha waktunya jam 7 udah ada, paling afdal dan jam berapa? Jam 9. Paling banyak menurut fuqaha duha itu 8 rakaat, paling sedikit 2, paling banyak 8 menurut fuqaha, dan paling banyak menurut muhaddisin 12 rakaat. Dua-duanya hadisnya ada, Jadi menurut fuqaha ahli fikih, duha paling banyak adalah 8 rakaat. Paling kalau muhaddisin, tadi fuqaha 8 ya, muhaddisin paling banyak 12 rakaat. Tapi minimal kita kerjakan 4 aja deh. Jangan paksa diri kita, waduh 8 nih kita paksain, lama-lama tinggal gitu ya. 2 aja, 24 yang di sarwana itu rajin sholat duha. Jam 7 sebelum berangkat udah sholat duha gitu. 4, begitu baru doa.
Ya, jadi minta puji dulu, kita memuji dulu baru minta. Gitu. Jadi organ tubuh tadi perlu kita berikan sebuah tasbih, tahlil dan takbir, sedekah merupakan sedekah kepada organ tubuh kita agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sebuah kekurangan. Kalau kita capek mengucapkan sebanyak 360 atau 300 lebih, kita cukup melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Itu ya, 2 rakaat. Kultu, ini pendapat Imam Nawawi. As-sulama, lafaz sulama itu artinya persediaan. Bidomis sini, sulama, sinya berharga doma. Wa takhbibil lami, jadi lamnya enggak sulama bukan. Jadi lamnya sulama gitu, enggak pakai tasjid. Wa huwa udhun wa jam'uhu, yaitu anggota dan seluruhnya kita organ tubuh. Sulamiyatu, yaitu bifatil mim. Sulama, jadi mimnya itu berharakat fathah. Bifatil mimi, sulama, sulamayatu. Wa takhfifiyah, ianya diringanin. Jadi sulamai bukan sulamaya, sulamayatun, ya sulamayatun. Jadi ianya itu ditakhfifkan, diringankan. Artinya tidak pakai tasjid. Sampai begitu tuh ulama ini. Jangan sampai salah ucap gitu, jangan salah ucap. Karena dulu mungkin itu kitab dicetak mungkin terbatas itu tulisan itu, tanda-tandanya harakat itu, maka ditegesin pakai begitu, berharakat doma, tidak pakai tasjid gitu, begitu. Ya Al-Quran dulu nggak pakai titik, nggak pakai baris dulu pada awalnya. Setelah kesinian gitu baru dikasih harakat. Kalau kita nggak pakai harakat, bacanya bagaimana? Waduh, kesulitan gitu ya. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslimin an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah. Ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim fi Sahih Bukhari wa Muslimun an Abi Musa al-Asy'ari. Ini Abi Musa ya, yang itu tahkim di perang sama Muawiyah. Dia utusan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin. Jadi Abu Musa dukung Sayyidina Ali, Amr bin As dukung dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nanti ini yang memutuskan siapa yang mesti yang menjadi khalifah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari utusan dari Sayyidina Ali, dan Amr bin As adalah utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Udah, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada aku, kata Abu Musa berkata kepada aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka, kata Rasulullah kepada Abu Musa al-Asy'ari, maukah saya tunjukkan kepadamu ala kanzi, sebuah simpanan min kunuzil jannah, daripada simpanan surga apa? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah gitu. Abu Musa bilang gitu. Qul, qala, Nabi ucap, ucapkanlah ya Abu Musa, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Cuma segitu. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kita biasa begitu kalau lagi kaget. Ada orang datang ke kita membawa sebuah berita yang agak aneh gitu. Kita kaget, kita mengucap la haula wala quwata illa billah. Atau kita melakukan sebuah kesalahan, kita mengucap la haula wala quwata illa billah. Jadi pada zaman itu baru kita mengucap, aturannya kita ucap aja tiap hari gitu ya.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Jadi nanti itu kalau kita mengucap begitu, nanti kita mendapatkan semua fasilitas yang ada kita dapatkan di surga. Di samping kita mendapatkan rumah tinggal, nanti fasilitas lain yang dipersiapkan Allah untuk kita yang sering membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak. Jadi udah banyak tuh la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Rawaina bi sunan Abi Dawud wa Tirmizi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna dakhala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala beratin. Oh bukan. Jadi Abi Waqqas Nabi masuk, Rasulullah masuk kepada perempuan gitu ya. Jadi ketemu kepada perempuan. Sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW alam beratin ada seorang perempuan wa baina yadayha nawa. Di antara di tangan perempuan itu ada biji korma gitu, biji korma. Au hasan. Jadi kata perawi ini ada bilang biji korma atau batu gitu ya. Nawa itu biji korma atau hasan atau batu. Jadi riwayatnya mungkin agak ragu apa biji korma atau batu gitu. Itu di tangan perempuan. Isabu bihi, ia bertasbih dengan itu. Berarti zaman dulu itu udah ada tasbih, cuma dulu belum pakai diikat. Ini perempuan ini pakai batu nih, ya, pakai batu. Jadi dia ngitungnya pakai batu. Mungkin subhanallah satu, alhamdulillah satu, dihitung tuh sampai berapa gitu ya, pakai batu, ya, pakai batu. Kalau sekarang kan bagus nih pakai diikat gitu ya. Zaman dulu udah ada tuh, bukan bid'ah. Udah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi di zaman Nabi sudah ada contohnya, perempuan pakai begitu, nah, pakai batu, gitu ya. Ala ukhbiruka bima huwa aisaru alaiki min hadha au huwa afdalu. Jadi Nabi menawarkan kepada perempuan itu, maukah saya kabarkan kepadamu dengan sesuatu yang lebih gampang atasmu daripada ini repot nih pakai begitu, pakai batu-batu usah. Dan ini lebih afdal kata Nabi, gitu ya. Pakai Nabi. Itu. Faqala subhanallah. Jadi kata Allah, kata Rasul subhanallah. Adada ma khalaqa bis samai wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah adada ma baina dzalika wa subhanallah adada ma huwa khaliqun. Wallahu akbar mithlu zalika. Jadi kita baca subhanallah adada ma khalaqas bis sama, maha suci Allah sejumlah sebilangan ciptaan ada yang ada di langit. Jadi kita baca di subhanallah. Jadi benda-benda yang ada di langit itu segitu bacaan kita. Kita mengucap sekali, tapi kita targetnya sebilang-bilang sebanyak ada yang ada di atas langit. Berapa aja tuh? Kan banyak itu. Jadi ngomongnya sekali, melepasnya sekali, tapi pahalanya sebanyak benda-benda yang ada di langit. Subhanallah adada ma khalaqa bis sama. Ya Allah, maha suci Allah sebilang atau sebanyak sesuatu ciptaan Allah yang ada di langit itu. Jadi kita ucapnya sekali, tapi pahalanya bisa banyak gitu ya, bukan ratusan, bisa ribuan. Subhanallah adada ma khalaqa bis sama. Segitu doang. Atau kita ucap wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Maha suci Allah sejumlah ciptaan Allah yang ada di bumi. Kan banyak ya, ada tumbuhan, ada batu, ada pasir, ada laut, ya, ada daun, ada pohon. Itu semua yang ada di bumi. Kita ucap begini saja sekali, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Segitu pahalanya kita dapatkan gitu. Satu kali jalan, tapi kita niatkan sebilang-bilang berjumlah ciptaan Allah yang ada di langit.
Wa subhanallahi ada ma baina dzalika. Dan maha suci Allah sembilan-bilan di antara itu, gitu ya. Wa subhanallah adalah bahwa khaliqun, subhanallah sejumlah apa yang telah diciptakan oleh Allah gitu. Khaliqun, dan karena dia pencipta. Jadi gitu ya. Subhanallah ada nama huwa khaliqun. Kita ucap subhanallah ada nama huwa khaliqun, gitu kita baca. Begitu banyak ya kalau kita mau timbang. Ketika cuma faktor kemauan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gorengan gulanya tinggi. Suara tetap begini, nggak bisa normal. Kalau nggak makan gorengan sehari itu kenapa gitu? Istri kita udah goreng tempe nih, pakai bumbu lagi tempenya. Bisa ada sambal lagi, colek. Kalau makan satu nggak cukup tuh, nggak cukup berkali-kali. Nah, iya, susah nih, kolesterol gitu. Ya. Jadi suara saya jadi berubah begini. Ya. Hah? Iya, ternyata kalau bisa berpantap bisa berubah ya, bisa bagus kan. Allahu Akbar, nah, kita baca misal dzalika. Allahu Akbar ada nama khalaqa fis sama. Allahu Akbar ada nama khalaqa fil ard. Allahu Akbar ada nama khalaqa fis sama. Maha besar Allah. Tidak sembilan apa ciptaan Allah yang ada di langit, sembilan ada ciptaan di atas bumi. Tiga berapa? Nah, gitu. Jadi kita asal kita mau kita baca itu satu kali jalan, kita niatkan ada nama khalaq besar subhanallah, ada nama khalaq bis sama subhanallah, ada nama khalaq fil ard, Allahu Akbar, ada nama khalaq fil ard gitu ya. Kita baca begitu, pahalanya sembilan apa ciptaan Allah di alam bumi ini, di alam jagat raya ini, dan ada yang di langit. Itulah yang kita dapatkan pahala dari Allah SWT, dan kita akan sambung nanti pada 2 minggu yang akan datang karena selingan dengan kitab kesalahan Muhammad. Sebelum kita tutup kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yukafi mazida ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhayyu bihi alaina musibah dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ala la mahidana waj'al waritha minna waj'al man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al marhamina wa la mabla ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.